Teman-teman, pernah nggak sih kalian melihat ada anak yang sangat aktif sekali berbicara dan juga sangat aktif bergerak? Sementara ada anak lain yang dia masih malu-malu, dia lebih suka banyak diam, dan juga dia tuh lebih suka menggambar. Menurut kalian, itu normal nggak sih? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mengapa sih setiap anak memiliki tumbuh kembang yang berbeda. Simak videonya ya. Sebelum lebih jauh ke materi, kita perlu memahami perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang dapat diukur, seperti bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah meningkatnya kemampuan anak, seperti berbicara, berpikir, bersosialisasi, dan mengelola emosi. Selanjutnya, siklus pertumbuhan manusia yang terjadi dalam beberapa tahapan. Ada masa prenatal atau masa dalam kandungan, masa balita usia 0 sampai 5 tahun, masa anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, masa remaja usia 13 sampai 18 tahun, masa dewasa usia 19 sampai 59 tahun, masa manula atau masa lansia usia 60 tahun ke atas. Pertumbuhan dan perkembangan menurut teori para ahli. Menurut Jean Piaget, anak usia PAUD berada pada tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak mulai aktif berbicara, berimajinasi, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya, Lev Vygotsky menjelaskan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Anak belajar melalui interaksi dengan guru, orang tua, dan teman-temannya. Sedangkan Arnold Kissel berpendapat bahwa setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, anak tidak boleh dibandingkan dengan teman seusianya. Selanjutnya ada studi kasus yang pernah saya temui waktu observasi di sekolah. Ada seorang anak berusia 5 tahun yang memiliki tinggi dan berat badan normal sesuai dengan usianya. Namun saat berada di sekolah, dia cenderung diam dan jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Setelah diamati dan dianalisis, ternyata kasus tersebut terjadi karena anak lebih sering menggunakan gadget dan jarang berkomunikasi langsung dengan keluarganya, sehingga perkembangan sosial dan kemampuan komunikasinya kurang terlatih. Menurut teori belajar sosial Albert Bandura, anak belajar melalui interaksi dan meniru lingkungan sekitarnya. Selain itu, menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson, usia 5 tahun merupakan masa penting untuk mengembangkan inisiatif dan kemampuan bersosialisasi. Kurangnya interaksi langsung membuat anak menjadi pendiam dan sulit bergaul di sekolah. Nah, cara menanganinya, guru dapat memberikan stimulasi melalui kegiatan bercerita, bernyanyi, dan bermain kelompok. Selain itu, guru perlu bekerja sama dengan orang tua untuk mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan dan meningkatkan komunikasi langsung dengan anak. Hal yang paling penting adalah memberikan dukungan dan apresiasi atas setiap perkembangan yang dicapai oleh anak sekecil apapun itu. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu dua proses yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam kehidupan anak. Pertumbuhan sangat berkaitan dengan perubahan fisik yang dapat diukur, contohnya seperti tinggi badan dan juga berat badan. Sedangkan perkembangan sangat berkaitan dengan peningkatan kemampuan anak dalam aspek bahasa, kognitif, sosial emosional, dan juga fisik motoriknya. Kita sebagai calon pendidik perlu memahami karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat
memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi